Kembali lagi di Bedah Editorial Media Indonesia dan saya akan langsung menyapa penelpon pertama ada dengan Pak Hendra dari Palembang. Selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi Pak Osman. Selamat pagi Pak. Jadi saya pikir ya, Bushro ini kan sebetulnya pengganti dalam kasus yang khusus. Karena Antasari ditukar. Seharusnya idealnya jabatan itu harus sesuai dengan periodisasi Antasari. Ya kan? Nah, pemilihan calon yang sekarang itu tentu periodenya harus 4 tahun. Menurut saya memang harus 10 itu. Karena undang-undang kan ngomong begitu. Tapi kalau putusan MK bahwa Bushro ditambah 4 tahun, maka akan terulang bahwa pada tahun 2014 kurang 1 lagi. Putar lagi seperti ini, jadi masalah lagi. Jadi tidak selesai-selesai. Maka dari itu saya pikir harusnya Republik ini dipegang oleh pimpinan-pimpinan yang profesional. Jadi bekerja sesuai aturan. Jangan ikut-ikut seperti ada kepentingan. Kalau saya terus terang negatif. Sepertinya Ketua MK karena sama-sama satu alumni dipertahankan itu cepat-cepat. Pak Hendra. Tidak begitu. Ya, kan? Pak Hendra, tapi di sini yang menolak nama-nama yang diajukan itu adalah DPR dan Anda melihat DPR ada kepentingan lain tidak di sini? Bisa saja. Kalau kita bicara kemungkinan, banyak kemungkinan. Republik ini kan sedang kotor ini. Tidak benar, Republik ini tidak benar. Terus terang aja, semua orang tahu kita ini sedang rusak negara ini. Sistem manajemennya sedang rusak. Maka dari itu, saya minta semua bekerja profesional dan bertanggung jawab. Jangan pilih kasih. Baik. Harus ada nyali, tidak perlu, tidak cukup jujur-jujur saja. Seperti Abdullah Mahwa dibilang-bilang jujur, tidak selesai oleh jujur KPK itu. Harus ada nyali, harus independen. Tidak bisa. Lihatlah bekerja seperti kode etik itu. Belum selesai, sudah dibahas satu-satu. Musimnya kan tuntas pekerjaan, lakukan evaluasi. Apa yang harus disampaikan ke publik? Apa yang harus dilakukan tindakan ke dalam? Itu sajalah. Saya minta profesional lah semuanya. Baik, terima kasih Pak Hendra di Palembang. Kita ke Pak Chandra di Bandung. Selamat pagi Pak Chandra. Pagi. Ya, saya pikir kalau KPK ini lebih baik itu dibubarkan. Oh, KPK dibubarkan, Pak? Dibubarkan. Kenapa? Karena KPK ini dia tidak banyak menyelesaikan masalah, tapi menimbulkan masalah. Terus kita harus bergantung pada siapa Pak kalau misalnya KPK dibubarkan untuk pemberantasan korupsi? Jadi KPK ini dalam bekerja selalu bikin kontroversi. Dan selalu itu jadi masalah, jadi pembicaraan orang, energi itu habis untuk membicarakan KPK. Jadi kalau ada orang yang memang dia bisa membabat korupsi, dia berani membabat korupsi, jangan dijadikan ketua KPK. Dia dijadikan presiden. Sekarang percuma ketua KPK sehebat apapun, seperti Antasari, tangkap sana sini. Kalau penguasa tidak berkenan, dia dijebloskan ke penjara. Jadi yang penting itu presidennya. Nah, kenapa presidennya? Karena di Indonesia itu presidennya itu hampir berkuasa mutlak. Ya, jadi kalau sekarang presiden tidak bisa babat KPK, sudah saja presidennya yang diganti. Karena di negara-negara lain di seluruh dunia itu pemberantasan KPK itu bukan dari KPK, tapi dari penguasa tertinggi di negara itu. Baik. Jadi jangan berdasarkan konstitusi katanya presiden harus 5 tahun, saya sangat tidak setuju. Kalau presiden sudah tidak becus itu di tengah jalan boleh diganti. Karena apa? Konstitusi itu dibikin untuk manusia. Bukan manusia itu hidup oleh konstitusi. Jadi kalau udah tahu ada yang tidak beres, itu kenapa konstitusi harus terus-terusan jadikan alasan gitu. Jadi kalau KPK sekarang ini, kalau korupsi itu luar biasa hebatnya di Indonesia, terus presiden tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi itu, jangan bilang presiden dipertahankan sampai 2014. Ganti saja. Kenapa tidak berani? Baik, konstitusi itu untuk manusia, bukan manusianya untuk konstitusi. Jadi seolah-olah manusia itu tergantung dari konstitusi, apapun hasilnya. Kalau tunggu sampai 2014, habis deh negara kita. Baik. Itu, korupsi makin gila aja. Iya, baik Pak Chandra, terima kasih. Kita ke Pak Priang, ada di Solo, Jawa Tengah. Pak Priang, selamat pagi. Selamat pagi, halo Metro. Halo pagi. Pak Priang, silakan. Kalau saya menyorotnya itu ada 2 sisi, yaitu Ya. KPK sebagai institusi penegak hukum. Yang kedua, DPR itu institusi lembaga yang bergerak di politik. Kita tahu sendiri kalau hukum, terutama KPK itu jelas. KPK itu dalam pemberantasan korupsi. Itu karena tindak pidana korupsi. Hukum itu merupakan
kejahatan di bentuk korupsi itu. Sementara di DPR, mereka lembaga politik, kita tahu sendiri politik itu, yaitu untuk merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, dan bagaimana mencari kekuasaan itu. Jelas yang ini DPR itu merupakan lembaga, istilahnya tanda petik itu kotor. Apabila mereka itu mengintervensi hukum, itu jelas tidak akan sinkron gitu. Nanti DPR bisa membuat seperti mekanisme persyaratan pimpinan KPK itu harus misalnya harus yang dari kepolisian atau dari kejaksaan, itu akan membuat hukum itu tidak sinkron dengan politik. Itu jelas tidak akan menimbulkan hubungan yang tidak baik. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Priang. Kita ke Cibubur, pemirsa, ada Bapak Taswin. Pak Taswin. Bu Tuti ya? Halo Bapak Taswin. Ya, Assalamualaikum Bu, dengan Pak Kamsong. Ya, yang pertama saya tanggapi begini. Bapak, kami mohon suaranya lebih keras lagi. Ya, oke. Ya. Masuk Bu ya. Saya tanggapi yang pertama begini Bu, 8 nama itu yang sudah diserahkan ke DPR itu kan sudah melalui mekanisme yang betul-betul profesional ya. Yang tanda tanya saya ini, apakah DPR itu punya kepentingan lain yang sifatnya ini secara individual kelompok mereka itu punya calon yang sudah dijanjikan? Nah, itu pertanyaan besar kita semua ya Pak ya. Yang kedua, kalau memang Pak Busra ini sudah diuji materi di MK itu untuk masa jabatan yang kedua kali ini, itu tidak saya ambil pusing itu. Yang pertama inilah yang babak berikutnya ini antara yang 8 itu, coba DPR jangan mencari gara-gara lagi, artinya jangan lagi membonsai, jangan lagi menyuntik memotong-motong hal ini, jalankan dulu itu, pilih dulu siapa di antara 8 itu, karena itu sudah mewakili keinginan profesional dan keinginan rakyat semua. Jangan kita beranggapan begini, yang penting ini punya kepentingan saya, masuk kepentingan, nggak akan beres negara ini. Yang pertama itu. Yang kedua, DPR ini jangan ngotot-ngotot lagi. Kalau memang antara minyak dengan air itu tidak bersatu, antara KPK dengan dia, jalan apa adanya. Artinya secara hukum, biar KPK yang menyelesaikan masalah hukum ini. Ya. Dan DPR ini hanya lihat aja, karena mewakili rakyat. Lihat aja, kalau memang nggak benar, baru bertindak. Jangan ikut campur urusan intervensi. Mau jadi ketua KPK dipimpin oleh dia, percuma yang lain. Habis-habisin waktu dengan biaya, begitu loh. Jadi anggota DPR ini, rekan-rekan kami di DPR, cobalah lapang dada. 8 terima dulu, nanti akan disaring oleh ini. Gitu. Begitu aja Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Taswin. Kita akan membahasnya pemirsa di bedah editorial. Sudah ada 4 penelpon, nanti kita akan bahas dengan Bang Usman Kansong. Tetap bersama kami di bedah editorial Media Indonesia.